Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa SMK Negeri 1 Samarinda yang berbahagia, jumpa lagi bersama Bu Yayu dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Khususnya yaitu bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu agar kalian dapat menggambar grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yaitu suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c anggota bilangan real. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola simetris. Untuk lebih jelasnya, perhatikan grafik berikut. Parabola simetris seperti ini ya. Jadi, di tengah sumbu simetris ke kanan dan ke kiri sama. Untuk nilai A-nya negatif seperti ini, terbuka ke bawah. Kalau A-nya sama dengan 0, bukan fungsi kuadrat. A-nya positif, grafik terbuka ke atas. Untuk nilai B-nya, jika negatif, 0 akan seimbang ya, pas di tengah-tengah sumbu Y. Dan untuk positif, lebih ke sumbu X yang negatif. Nah, bagaimana jika nilainya negatif? Jika nilainya negatif, semakin ke bawah. Kalau positif, Y-nya semakin ke atas nilai Y-nya. Nah, untuk yang negatif, misalnya seperti ini. Jika grafik A-nya negatif, B-nya sama dengan 0, pas di tengah-tengah nih ya. Jadi seimbang antara tepat di sumbu Y, posisi sumbu simetrinya, jika negatif, jika positif. Jika Y-nya negatif, dan jika sifat-sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai A. Jika A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif, grafik terbuka ke atas, memiliki nilai ekstrim minimum atau Y-nya minimum. Bentuk grafiknya seperti ini. Jika A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif, grafik terbuka ke bawah, memiliki nilai ekstrim maksimum atau Y max. Bentuk grafik seperti ini. Tadi kita udah lihat di gambar. Jika A-nya positif, maka grafik akan terbuka ke atas, memiliki nilai ekstrim atau titik balik di bawah nih ya, dan nilai Y-nya minimum. Bentuk grafiknya seperti ini. Nah, jika A-nya negatif, grafik terbuka ke bawah dan nilai ekstrimnya Y-nya maksimum. Bentuk grafik seperti ini. Berdasarkan nilai diskriminan atau nilai D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, bentuk grafik jika A-nya positif dan D-nya positif, maka grafik akan terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jika A-nya positif dan D-nya sama dengan 0, grafik akan terbuka ke atas dan memotong sumbu X di sebuah titik, atau grafik menyinggung sumbu X. Jika A-nya positif dan D-nya negatif, maka grafik akan terbuka ke atas, tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X, atau definite positif
bernilai positif untuk seluruh nilai X. Bentuk grafik jika A-nya negatif, D-nya positif. Grafik terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Untuk A-nya negatif dan D-nya sama dengan 0, grafik terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di sebuah titik, atau grafik menyinggung sumbu X. Jika A-nya negatif dan D-nya negatif, maka grafik terbuka ke bawah tidak menyinggung dan tidak memotong sumbu X, atau definite negatif, bernilai negatif untuk seluruh nilai X. Nih ya, jika A-nya positif, untuk persamaan ini, perhatikan jika A-nya positif, kita cari nilai D-nya dulu. D itu B kuadrat dikurang 4AC. Ini sudah ada persamaan fungsinya. Jadi 4 kuadrat B kuadrat negatif 4 dikuadratkan dikurang 4 dikali AC. A 4 kali 1 dikali negatif 5. 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikali negatif 5. 16 ditambah 20 sama dengan 36. Jadi A-nya positif dan D-nya positif. Maka grafik akan terbuka ke atas, memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Sekarang bagaimana dengan A-nya negatif? Persamaannya ini, persamaan fungsinya. A-nya negatif, grafik terbuka ke bawah. Kita cari D-nya. D-nya negatif 4 dikuadratkan dikurangi 4 dikalikan negatif 1 dikali negatif 5. 16 dikurangi 20 sama dengan negatif 4. Jadi D-nya negatif. Jadi kalau untuk A-nya positif dan D-nya negatif, grafik terbuka ke bawah, tidak menyinggung sumbu X dan tidak memotong sumbu X, atau definite negatif, bernilai negatif untuk seluruh nilai X. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat pada koordinat kartesius, lambang fx dapat diganti dengan y, sehingga fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dapat ditulis y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan x disebut variabel bebas dan y-nya variabel terikat. Contoh soal. Gambarkan grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurang 5. Caranya, pertama, kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu x atau y-nya sama dengan 0. Tadi ya, persamaan fungsinya, y-nya kita ubah jadi 0. Jadi sini 0 sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Boleh juga kita tulis di sebelah kanan 0-nya. Kemudian kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara, misalnya Ibu pakai faktorisasi ya. Kemarin udah Ibu jelaskan bagaimana menentukan faktor-faktor dari persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan ini, kalian lihat nilai C-nya. Nilai C-nya sama dengan negatif 5. Jadi kalau dikalikan itu sama dengan negatif 5. Kalau dijumlahkan sama dengan negatif 4. Bilangan perkalian 5 itu 1 dengan 5 ya. Nih, 1 dengan 5. Kemudian salah satunya harus negatif karena ini negatif 5. Perhatikan yang kedua. Kalau dijumlahkan negatif 4. Berarti nilai negatifnya lebih besar daripada nilai positif. Diperoleh x plus 1 yang di sini x dikurang 5 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0 atau x dikurang 5 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 1
yang kedua X-nya sama dengan 5. Jadi titik potongnya titik potong terhadap sumbu X negatif 1,0. Nih ya, X pertamanya negatif 1, Y-nya 0, dan yang X kedua diperolehnya 5, Y-nya 0. Selanjutnya, menentukan titik potong dengan sumbu Y. X-nya sama dengan 0. Kita ubah X-nya menjadi 0. Tulis dulu persamaannya. X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. X-nya kita ubah menjadi 0. Jadi 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0, 0 dikurang 5 sama dengan negatif 5. Jadi titik potong terhadap sumbu Y-nya yaitu X-nya 0, Y-nya diperoleh negatif 5. Selanjutnya, menentukan sumbu simetri dari persamaan dengan cara sumbu simetri itu sama dengan negatif B per 2A. Lihat persamaan fungsinya. X kuadrat berarti nilai A-nya sama dengan 1 dikurang 4X, nilai B-nya sama dengan negatif 4, nilai C-nya sama dengan negatif 5. Negatif B, negatif dari negatif 4 dibagi 2 kali 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian nilai Y-nya atau nilai ekstrimnya negatif D per 4A. D itu diskriminan ya. B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 4A. B kuadrat negatif 4 dikuadratkan dikurang 4 dikalikan 1 dikalikan negatif 5 dibagi dengan 4 kali 1. Ibu tulis negatif dalam kurung, negatif 4 dikuadratkan 16, negatif 4 dikali 1 dikali negatif 5 positif 20 dibagi dengan 4. Negatif 36 dibagi 4 sama dengan negatif 9. Jadi sumbu simetri itu pas pertengahan dari grafik ya. Sumbu simetri X-nya sama dengan 2 dan koordinatnya koordinat titik balik itu titik ekstrimnya, titik balik. Koordinat titik balik X-nya 2, Y-nya 9. Jadi titik baliknya 2, negatif 9. Nah, untuk mempermudah lagi, kita bisa menentukan beberapa titik bantu. Titik bantu ini untuk memudahkan kita membuat simetrisnya grafik ya. Misalkan X-nya kita ambil 1. Tadi persamaannya Y kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. X-nya kita ubah menjadi 1 nih. 1 kuadrat 4 kali 1 4 dikurang 5 sama dengan negatif 8. Jadi titik bantunya sama dengan 1, negatif 8. Nah, inilah gambar grafiknya. Tadi kita peroleh ini yang pertama titik potong terhadap sumbu X negatif 1,0 dan 5,0. Titik potong terhadap sumbu Y-nya 0, negatif 5. Ini titik balik atau titik puncaknya 2, negatif 9.
Nah, ini titik bantu kita yang kita ambil 1, -8. Baru kita buat gambar grafiknya. Kalian bisa juga mencoba di GeoGebra di www.geogebra.org ya. Nah, untuk gambar grafik kita tadi, X kuadrat dikurangi 4X dikurang 5. Bentuk grafiknya seperti ini. Jadi yang udah kalian cari tadi diperoleh titik potong terhadap sumbu X-nya negatif 1,0 dan 5,0. Titik potong terhadap sumbu Y-nya 0,-5. Dan titik ekstrimnya atau titik puncak atau titik baliknya 2,-9. Bagaimana? Mudah kan? Kalian bisa mencoba-coba membuat grafik lalu mengetesnya di aplikasi GeoGebra. Jadi kalian bisa melihat jawaban kalian itu benar atau tidak ya. Semakin sering berlatih, insya Allah kalian semakin paham. Demikianlah materi kita hari ini mengenai menggambar grafik fungsi kuadrat. Semoga apa yang Ibu sampaikan mudah kalian pahami, dan silahkan jika kalian masih bingung atau ingin bertanya bisa chat ke Ibu atau chat di grup kelas. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk bisa belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.